Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Ibroh yang dirahmati Allah, inilah kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertemu dengan Dajjal. Dikisahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. Nama sahabat ini adalah Tamim Ad-Dari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat, beliau duduk di mimbar sambil tersenyum. Beliau bersabda agar supaya setiap orang menepati tempat sholatnya. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian mengerti kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani datang kepadaku, kemudian berbaiat dan memeluk Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia pernah berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Laham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di tempat yang lebih dekat dengan kapal. Setelah itu, mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakannya mana bagian belakang ekornya dan mana bagian depan kepalanya, karena bulunya terlalu banyak. Mereka berkata, celaka kamu, hewan jenis apa kamu ini? Hewan itu pun menjawab, saya adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Hewan itu pun tak menjawab. Ia lalu berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian. Tamim Ad-Dari berkata, ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun ketakutan bahwa ia adalah syaitan. Tamim berkata, lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat, dalam keadaan terikat belenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya di antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, celaka, siapakah kamu ini? Ia pun menjawab, takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka, kabarkanlah kepadaku, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang, lalu ombak mengombang-ambingkan kami selama 1 bulan, dan kami pun berlabuh terdampar di pulaumu ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal, kemudian kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya. Maka kami berkata, celaka kamu, hewan jenis apakah kamu ini? Dia pun menjawab, Al-Jassasah. Dia pun berkata, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sungguh ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa. Lalu kami segera menuju tempat kamu ini, dan kami terkejut bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah syaitan. Laki-laki besar yang terikat itu pun berkata, beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata, saya menanyakan tentang pohon-pohon kurma yang berbuah. Kami menjawab, ya. Ia pun berkata, adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi. Kemudian ia berkata, beritakanlah kepadaku tentang laut Tiberia. Mereka berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah masih ada airnya? Kami menjawab, laut itu airnya sangat banyak. Ia berkata, adapun airnya, maka ia sebentar lagi akan habis. Kemudian laki-laki itu pun berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang mata air Zakhar. Mereka menjawab, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah di sana masih ada air
dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zakhar itu? Kami menjawab, benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu. Lalu ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang ummi, apa sajakah yang sudah ia perbuat? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yastrib, sekarang disebut dengan kota Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh kaum Arab? Kami menjawab, ya, ia diperangi oleh orang-orang Arab. Ia bertanya, apakah yang ia lakukan terhadap mereka? Maka kami memberitahukan kepadanya, Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya, mereka mentaatinya. Lalu ia berkata, apakah itu semua telah terjadi? Kami menjawab, ya, benar. Dia pun berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Al-Masih. Dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan menjelajahi di muka bumi, dan tidak ada seorang pun di kampung atau di suatu negeri kecuali aku memasukinya dalam 40 malam selain kota Mekah dan kota Madinah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menghentakkan tongkat pendek beliau di atas mimbar, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Maksudnya kota Madinah. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian tentang hal itu? Maka para sahabat menjawab, benar. Beliau SAW pun bersabda, sesungguhnya saya tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari, karena ia telah bersesuaian dengan apa-apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Bukankah ia tempat Dajjal terletak di Laut Syam atau Laut Yaman? Tidak, tapi dia di arah timur. Dia di arah timur, dia di arah timur. Ia, Fatimah binti Qais, berkata, hal ini saya hafalkan dari Rasulullah SAW. Itulah kisah sahabat Nabi SAW, Tamim Ad-Dari, yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Semoga kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.